الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, masih kita meneruskan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat Makkiyah, yakni surah atau ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Al-Humazah merupakan surah yang ke-104 daripada susunan Al-Quran yang ada ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau kecelakaanlah bagi setiap orang yang mengumpat orang lain dan orang yang mencela orang lain. Jadi ayat ini ancaman yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi kita kaum muslimin bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang selalu mengumpat orang lain atau mencela orang lain. Yang mana mengumpat dan mencela ini bagi sebagian orang adalah jadi makanan, jadi tradisi. Jadi setiap kita melihat medsos, melihat komen-komen orang, bila ketujuh membaca komen-komen orang itulah di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu, wah, kadada lain isinya enggak mengumpat orang, enggak mencaci maki orang.
isinya. Jadi walaupun kita kada berkawanan, kada keluar rumah dalam kamar aja, yaitu dosa menyeraput aja. Dosa aja ya, kalau ketika kita buka HP, buka medsos, sudah dosa. Kada ada bisi kawan, ada aja yang kita lihat, ada aja yang kita baca, ada yang kita saksikan. Isinya apa? Isinya dosa aja. Dosa aja. Setiap hari, setiap malam, nang kita lihati, nang kita dengar, kita saksikan di mana-mana. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ini, celaka, wail bagi orang yang ketujuh mengumpat orang lain, ketujuh menceritakan aib orang lain, ketujuh mempiralkan keaiban orang lain. Bahasa orang lain ini ketujuh mempiralkan. Di mana-mana diumbar keaiban orang lain, bahkan diolah konten. Banyak bang nang melek, banyak nang menonton, banyak nang komen dan lain sebagainya. Nah, padahal nang digawinya itu adalah maksiat, dosa kada halus-halus, dosa nanggana, dosa besar, yaitu menggibah, mencela, mencaci maki orang lain. Wail, ancaman. Bahkan disebutkan wail ini adalah salah satu nama daripada jurang di dalam nerakanya, neraka jahanam. Jadi dalam neraka jahanam itu ada namanya jurang wail. Jadi semalam sudah disebutkan yang dimulai dengan wail ini ada 2 surah di dalam Al-Quran, yaitu wailul likulli humazatil lumazah, surah Al-Humazah ini, dan wailul lil mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Ada 2 wail, surah yang dimulai dengan kalimah kata-kata wail ini. Jadi ancamannya kada main-main inilah, kada tanggung-tanggung, kecelakaan atau ancaman dia akan mendapatkan jurang daripada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam neraka jahanam, wail. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Sayyidina Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, ketika aku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah taala ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'raj, kada sampai sebulan lagi. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur kita memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat bersejarah, mengandung hikmah yang luar biasa, terutama tentang kefarduan salat 5 waktu yang Allah fardukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi dan kepada kita. Nah, jadi sangat penting peristiwa Isra Mi'raj itu, sehingga Rasul sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Mi'raj guna menerima kewajiban salat 5 waktu. Nah, jadi penting benalah sembahyang 5 waktu ini. Biasanya kalau perintah-perintah yang lain cukup turun ayat, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Istimewa sembahyang 5 waktu, Rasulullah sendiri yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap untuk menerima salat 5 waktu. Jadi begitu agungnya, begitu mulianya perintah salat 5 waktu ini, luar biasa. Mudah-mudahan kita kawan menjaganya, apalagi dalam keadaan selalu berjamaah setiap waktunya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, marartu biqaumin, ujar Rasulullah SAW, ketika itu aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan satu golongan, satu kaum. Kan linuriyahu min ayatina, ayatnya Isra Mi'raj itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala
sebahagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa-peristiwa penting yang telah lalu maupun yang akan datang, yang terjadi kepada umat yang dahulu maupun kepada umat yang akan datang, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat beliau sendiri diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi diperlihatkan marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin. Ada satu kaum ujar Nabi yang ketika itu dilihati oleh sidin min nuhasin, diberikan daripada kaum itu azfarun min nuhasin, kuku daripada nuhas, tembaga besi, tembaga nuhas, kukunya kuku besi, kuku tembaga atau tembaga nama campur besi. Kalau kita kuku ni kutu biasa aja nih lah, nyaman aja begaru, gatal garu. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Kukunya tadi sudah dari tembaga panjang pulang, digaru-garuakannya, dicakar-cakarakannya kukunya itu ke wujuhahum wa sudurahum, ke muka-muka mereka itu dan ke dada-dada mereka, sehingga mukanya berdarah-darah, robek-robek, begitu juga dadanya tadi, perutnya berdarah-berdarah, robek-robek akibat cakaran daripada kukunya tersebut. Pada gampangan lah yang terbuat daripada tembaga besi, dicakarakan ke muka, digaruakan ke dada, ke parut, napang pada rabit-rabit jadinya. Qultu man haula'i, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu wahai Jibril? Siapa mereka itu yang mencakar-cakar muka dan dada mereka itu daripada kuku yang terbuat daripada tembaga tadi? Qala, ujar malaikat Jibril, haula'il ladzina yaquluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang sesuka makan daripada daging-daging manusia. Artinya mereka yang ketujuh memakan daging-daging manusia. Itu sekalinya. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Artinya suka mencela, mencaci maki dan menjatuhkan kehormatan orang lain, sehingga orang menjadi malu, jadi supan akibat dijatuhkan kehormatan diri mereka itu. Itu akibatnya. Jadi balasannya kena orang yang ketujuh mencela, menjatuhkan orang lain, mengaibkan orang lain, itu mencakar-cakar mukanya sendiri dan dada serta perutnya nanti. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat penglihatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj tersebut. An Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lagi riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami ujar Jabir, artinya beberapa orang sahabat yang lain bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fartafa'at rihu jifatin muntinatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadhihi ar-rih? Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna al-mu'minin. Nah, riwayat dari Jabir bin Abdullah ketika beliau dengan sahabat yang lain bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu partafa'at rihu jifatin muntinatin, artinya terciumlah oleh kami bau bangkai yang sangat busuk. Ketika Nabi dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain, ketika itu ada keciuman bau busuk, bau bangkai yang kada nyaman lalu dicium. Nyatailah bau busuk tu kada nyaman dicium. Pokoknya bau bangkai yang sangat busuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma hadhihi ar-rih? Jar Nabi, ikam tahulah wahai sahabat-sahabatku sekalian, bau apa ini? Ada yang tahunya bang lah.
Bahari itu bilanya ada nang baik itu keciuman semerbak harum baunya. Bila ada nang kada baik nang jahat maka pun keciuman juga. Bahari itulah. Ujan Nabi hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Inilah bau busuk daripada orang yang menggibah saudaranya yang beriman. Inilah bau busuk orang nang menggibah orang lain, menceritakan keaiban orang lain. Kada nyaman lalu baunya. Keciuman oleh para sahabat baunya seperti bau bangkai, bau yang sangat busuk. Itu bahari lah keciuman nang harum, keciuman juga bau. Sekarang ini kenapa aja kata keciuman lagi? Wah ini kita keciuman lagi aja orang menguyai di mana hadapan kita kah ada keciuman baunya. Bahkan di dalam orang berdusta aja gitu lah. Kalau orang berdusta aja lah, itu sudah baunya malaikat bukah lari daripada kita, daripada orang yang berdusta itu. Kenapa? Daripada bau busuknya mulut orang yang berdusta tadi. Sama kayak saksi palsu kayak itu juga, sama kayak orang yang mengumpat atau mengaibkan orang lain. Bau busuk. Malaikat lari ada ketujuh. Ini malaikat tuh ketujuh nang harum-harum. Bau minyak harum, bau garu, ya Allah nang harum-harum. Jangankan malaikat kita gini ketujuh. Ya Allah, manusia semuaan ketujuh senang normal aja. Nya ada juga nang ada normal, bau minyak harum ada ketujuh ada juga. Bau garu, bau dupa ada ketujuh ada juga. Nya ada normal, ada napakah misalnya, ada penyakit kah? Kan ada normal. Kalau nya ada penyakit tuh atau bebinian apa ngarannya tuh ada ketujuh bau minyak harum. Bebinian nang baisir aja tuh mengidam. Nya ada juga ada ketujuhnya baunya. Ketujuh. Tapi pada umumnya ketujuh beratan bau-bau harum itu. Apalagi malaikat. Jadi malaikat itu bilanya orang berdusta berjauh. Kenapa? Bau busuk daripada orang berdusta itu. Begitu juga orang menggibah orang lain, bukah juga malaikat. Kenapa? Ada ketujuh daripada mencium baunya busuknya orang nang kada baik perkataannya, tidak baik berdusta maupun mencela, mencaci maki ataupun menggibah orang lain. Lalu zaman sekarang kada ada lagi keciuman itu sama-sama berataan ini sasak hidung kada mencium lagi nang busuk-busuk itu. Kenapa? Karena saking banyaknya sudah merata kebusukan-kebusukan itu di mana-mana. Macam kita aja adalah di kandang ayam misalnya lah. Karena kita sudah terbiasa di kandang ayam, bau tahi ayam itu nyaman aja makan, minum, merokok, ngopi. Kenapa? Karena sudah patuh, terbiasa sudah mencium baunya itu. Itu apa coba karena hanya datang, kada kau makan aja kayak ini baunya. Jadi zaman sekarang ini sudah umum kebusukan itu, jadi pada-padanya kada mencium lagi karena sudah patuh sudah hidung kita ini melihat atau mencium nang busuk-busuk itu, lalu kada merasakan lagi. Umum sudah nang itu sudah zaman akhir zaman ini. Ada bahari itu ditampayakan keciuman. Karena bahari itu masih bersih, polusinya kada seberapa wah ini. Wah ini sudah luar biasa tingkat pencemarannya tuh Jadi pencemaran dosa, bukan pencemaran lingkungan lagi ya Allah. Sudah pencemaran lingkungan kayak apa? Abut mana bubuhan bagian lingkungan hidup itulah akibat pencemaran. Ini pencemaran yang luar biasa itu adalah dosa. Ini yang menyebabkan bala turun. Nang kada sing ampihan lalu bala silih berganti. Itu akibat daripada pencemaran daripada dosa itu tadi yang digawi oleh umat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min lahmi akhihi fid dunya. Hadis Nabi lagi daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, barang siapa ujian Nabi yang memakan akan daging saudaranya di dunia. Maksud memakan daging saudaranya itu ya menceritakan kaibannya tadi.
Itunya memakan daging saudaranya. Waktu hidup di dunia, qurriba lahu lahmuhu fil akhirah. Nanti di hari akhirat, di akhirat kena dihidangkan kepadanya, kepada kita yang pernah menguyai dang sanak kita seiman lah dengan keaibannya, kena dihidangkanlah dagingnya itu di hadapan kita. Kayak apa nih lah, namun kita kada bertaubat, minta ampun, minta halal, minta ridho lawan nang di kita gibah ini, kena dihidangkanlah dagingnya itu di hadapan kita di akhirat. Lalu apa? Fayuqalu lahu kulhu, lalu dikatakan kepadanya, makan, makan. Ini hidangan daging nah. Kulhu mayitan, makan daging nang mantah nih, makan daging nang mayit nih. Kama akal tahu hayyan, sebagaimana engkau telah memakannya waktu hidup di dunia. Nah, padahal waktu hidup di dunia kada pernah pang kita memakan secara zahir, itulah secara zahir makan daging manusia adalah ada. Artinya ini yang menceritakan keaiban orang itu sama dengan memakan daging saudaranya, hayyan. Jadi kena di akhirat suruh makan juga daging itu, dihidangkan lagi. Dagingnya itu daging yang mantah tadi. Sebagaimana kita memakannya waktu di dunia, maksudnya kita ma'aipakan saudara kita tadi waktu hidup di dunia. Qala fayaquluhu, lalu orang nang penggunjing, orang nang menggibah orang tadi memakannya terpaksa nangaran dihidangkan kepadanya, mau kada mau disuruh oleh malaikat makan. Kalau kau berindah lagi suruh orang makan. Ini sebagai hukuman bagi orang itu tadi, sebagai azab kepadanya. Kulhu fayaquluhu, maka dimakannya wa yaqlahu wa yasihu, dan ia memakan dalam keadaan kayak apa ya, dengan keadaan jijik, dengan keadaan kada nyaman, jijik luar biasa, terpaksa. Wa yasihu, dan ia berteriak, yasihu berteriak, menjerit-jerit. Kada gampangan lah, berteriak menjerit-jerit pulang memakan itu tadi. Jadi mudah-mudahan kita lah nang mana kita tersambati kekawanan ya Allah, nang kata rasa pang muntong ni kadang-kadang bila berpandiran baru ada aja berilaan aja ya, berilaanlah aja, beridoanlah kita dunia akhirat, jangan lagi kita bertuntutan di akhirat. Habisakan ya berilaan, ya nang gurunya minta relalah, berilaanlah, artinya supaya apa? Kita nang tersambati, kita nang tercaci, kita nang tercela, kita nang macam-macam lah. Nah, ada muntong kita nang kena lidah kita kada bertulang, ada aja tuh. Setiap orang ada. Nah, jadi banyak-banyak beridoan, berilaan sesama mukmin. Jangan sampai di hati kita ni ada sedikit jua pun ada sangkal, ada mangkal, ada mencaci atau mencela kepada saudara kita. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kita ni hamba-hamba Allah Ta'ala nang saling dalam keadaan bersaudara, nang saling memaafkan, saling meridhai satu sama lain. Supaya apa? Supaya urusan kita di akhirat nyaman, beres, kada ada mengganjal lagi. Ya sudah, bilanya berurusan tu lah, damai. Jaka ibarat tu kada dibawa ke pengadilan. Damai ya kalau diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau bila ada orang rajin tuh, ada orang berurusan, ada orang berkelahian tuh apa misalnya, nah lalu dimusyawarahkan, didamaikan, fa'aslihu bainakum, diislah, didamaikan, damai. Jadi kada dibawa ke pengadilan, kada uyuh. Nah jadi karena kada dibawa ke pengadilan, tentu kada dihukum. Nyaman kada? Nyaman. Akhirnya beres urusan. Nah, jadi kada mahambat kena urusannya di akhirat, lakas masuk surga. Nah, bila nyoba urusannya lambat, ya kalau biar masuk surga juga cuma lambat. Kenapa? Urusan banyak. Nah, lawan makhluk ini. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian sambungannya ayat yang kedua pulang nang celaka. Tadi nang pertama, nang orang akan diancam dengan neraka wail, dengan kecelakaan dunia wal akhirah.
Yang pertama mencela orang, mencaci orang atau mengumpat orang. Kemudian lagi ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa addadah. Nah, kecelakaan juga orang yang selalu mengumpulkan harta. Ya, selalu mengumpulkan harta. Bahan apa maksud dikumpul-kumpulkan harta tadi? Dicari siang malam, dikumpul-kumpulkan wa'addadahu dan menghitung-hitungnya. Kumpulkan hitung, kada dikeluarkan. Zakatnya kada dikeluarkan, sedekahnya kada, infaknya kada, dituyuk, disayangi. Nah, itu celaka juga orangnya. Nah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menuyuk-nuyuk harta benda, emas, perak, duit dan lain-lain, harta benda yang lain. Nah, wala yunfiqunaha fi sabilillah wala yunfiqunaha fi sabilillah. Inya kada menginfakkannya di jalan Allah, zakatnya kada keluar, infaknya kada keluar, sedekahnya mintu juga. Nah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar kepada mereka yang tersebut itu dengan azabin alim, dengan azab Allah nanti yang sangat pedih. Allazi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa orang yang selalu menuyuk-nuyuk harta, mengumpul-kumpulkan, menghitung-hitungnya? Yahsabu anna malahu akhlada. Inya menyangka bahwasanya harta yang dituyuknya, harta yang dikumpulkannya itu bisa mengekalkan hidupnya. Rasa panjang je umurnya dengan harta tadi. Nah, dikiranya harta itu bisa memanjangkan umurnya, bisa mengekalkan hidupnya. Kada bematian. Dikiranya adalah ini orang yang mengira, maksudnya orang yang kada beriman, orang beriman kada. Orang yang kada beriman ataupun orang yang tipis imannya, sedikit imannya, dia mengira dengan harta itu dia bisa kekal hidupnya, dia bisa selamat, dia bisa apapun juga, apa ujarnya, dia bisa mengatur asal ada adul segala urusan. Misalnya ada adul nanti nyaman, ada duit urusan lancar. Dikiranya kayak itu, padahal kadang-kadang demikian. Ujar Allah Ta'ala tegas dalam surah ini, ayahsabu annama lahu akhladah. Inya menyangka bahwasanya hartanya itu mengekalkannya, disangkanya, dikiranya. Kalla, ujar Allah, kada, sekali-kali kada, la yumbazanna fil hutamah. Nah, sambungannya ayat yang ketiga, yang keempatnya, la yumbazanna fil hutamah, sekali-kali tidak, maka dia akan nanti dilemparkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Jadi ada neraka, ngarannya neraka hutamah. Jadi macam-macam neraka, ada jahannam, ada jahim, ada neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ujar Allah, tahukah kamu apakah itu neraka hutamah? Nah, kayak apa garangna neraka itu? Secara umum itu siksaan api yang luar biasa. Nah, luar biasa. Narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Azab Allah berupa api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu nanti akan membakarnya sampai ke hatinya. Artinya sebukuan lalu sampai ke dalam-dalam, sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu kena ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang nang panjang. Nah, jadi diikat di tiang-tiang nang panjang, ada yang mengatakan tiang-tiang dari besi, diikat. Nah, kada kau buka lagi itulah. Nah, dibakar api pulang sampai membakar mereka. Begitu seterusnya, bila sudah habis, pebulik pulang, tumbuhan pulang dagingnya, tumbuhan pulang kulitnya.
bakar pula, kada ampihan orang siksa di dalam neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah supaya selamat itu tadilah. Nah ini jadi kita berhati-hati menjauhi daripada yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Humazah ini. Yang pertama, menggibah orang, adu domba orang, menceritakan keaiban orang, mencela orang dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian tidak menumpuk-numpuk harta, maksudnya harta yang ada itu ditabung ke sana akhirat. Ditabung ke sana akhirat artinya tidak hanya di dunia aja. Karena di dunia ini bilanya sudah mati habis kesan orang, diambil orang. Artinya harta kita yang sebenarnya itu harta yang kita sudah belanjakan, kita impakkan di jalan Allah, itulah harta kita. Sementara yang tinggal di dunia ini lain lah. Masih baluman lagi. Jadi nang harta kita yang sebenarnya yang sudah kita kirim, yang kita transfer ke akhirat berupa zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah itulah harta sebenarnya. Nah itu yang akan menyelamatkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tafsir yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la